Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai pemikiran ekonomi Keynesian. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Sulistianingsih, Rani Salsabila, Ainul Kolbi Fajriyah, Dewi Lailatul Fajrin, Ismawati Fajrin, dan Bayu Widya Wicaksono. Nah, untuk kali ini kita akan membahas 4 pokok bahasan utama. Yang pertama ada sejarah Keynesian, yang kedua ada tokoh-tokoh Keynesian, yang ketiga ada kelemahan dan kelebihan dari ekonomi Keynesian. Nah, yang terakhir mengenai implementasi dari pemikiran ekonomi Keynesian. Teman-teman, jangan lupa dicatat ya. Sejarah ekonomi Keynesian. Sejarah ekonomi Keynesian merupakan suatu teori ekonomi yang didasarkan pada ide ekonomi Inggris pada abad ke-20 oleh John Maynard Keynes. Teori ini menyatakan kecenderungan ekonomi makro dapat mempengaruhi perilaku individu ekonomi makro. Dalam teori Keynes menjelaskan dan mengantisipasi terjadinya fluktuasi ekonomi atau yang biasa disebut business supply dan teori yang berhubungan dengan pertumbuhan pendapatan. Aliran Keynesian juga mempunyai tujuan dalam mencari solusi atas kegagalan ekonomi liberal yang mengusung asas laissez-faire yang beranggapan bahwa pasar dan sektor swasta akan mencapai optimal tanpa campur tangan pemerintah. Teori Keynesian mempunyai kesimpulan bahwa tidak ada kecenderungan otomatis dalam menggerakkan lapangan pekerjaan ke kondisi lapangan kerja benar. Tokoh yang pertama adalah Alvin Avery Hansen pada tahun 1887 sampai 1975. Nah, Alvin Hansen ini adalah pakar ekonomi lulusan Harvard University yang paling setia dan mengagumi karya-karya Keynes. Nah, sebagai ahli ekonomi yang cukup disegani, ia banyak menulis karya ilmiah. Buku yang paling terkenal ada 3, yakni yang pertama Fiscal Policy and Business Circle, yang kedua ada Business Circle and National Income, yang ketiga ada A Guide to Keynes. Nah, buku pertama dan buku kedua ini lebih banyak ditunjukkan untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan fluktuasi ekonomi, apa-apa saja faktor yang menyebabkan, dan bagaimana cara mengatasi fluktuasi ekonomi. Nah, buku yang ketiga, A Guide to Keynes, ia menyusun pemikiran-pemikiran Keynes dalam suatu rangka analisis yang lebih sistematis dari buku aslinya, yakni Keynes The General Theory. Nah, tokoh yang kedua adalah Simon Kuznets. Pada awalnya, Kuznets ini adalah seorang ahli statistik yang banyak berkecimpung dengan pengumpulan dan analisis data, termasuk pula di dalamnya data-data ekonomi. Karena ketertarikannya mengumpulkan data-data, ia menjadi tertarik dengan bidang ekonomi. Nah, sementara buku-buku yang ditulis oleh Kuznets antara lain, yang pertama ada National Income and its Combination, yang kedua ada Economic Change, yang ketiga adalah Modern Economic Growth, Rate Structure and Speed. Nah, pemikiran tentang Kuznets yang pertama adalah pendapatan nasional. Berkat jasa Simon Kuznets, pengertian-pengertian pokok dalam kerangka teori Keynes dapat diwujudkan secara kuantitatif dan empiris. Nah, manfaat pendapatan nasional menurut Simon Kuznets yaitu yang pertama dapat mengetahui dan memperbandingkan kegiatan ekonomi dari tahun ke tahun. Yang kedua, untuk mengukur tinggi rendahnya taraf hidup dan kemakmuran suatu bangsa. Nah, pemikiran yang ketiga adalah pengukuran produk domestik bruto atau gross domestic product. Nah, menurut Kuznets, PDB diartikan sebagai nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi di dalam wilayah tersebut dalam jangka waktu tertentu. Nah, PDB dapat dihitung dengan memakai 2 pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan.
Baik, selanjutnya itu tokoh dari pemikiran John Ricker Hicks. Yang pertama yaitu pokok pemikiran Hicks mengenai kurva investasi saving dan likuiditas money. Di dalam pemikiran Keynesian ini, John Ricker Hicks berjasa dalam mengembangkan pemikiran-pemikiran Keynes. Salah satu jasanya yang sangat besar ialah kemampuan dalam merangkai teori-teori ekonomi ke dalam kerangka teori makro Keynes melalui pendekatan matematika. Hicks bersama-sama dengan Hansen memperkenalkan analisis investasi saving dan likuiditas money, dan analisis ini sangat bermanfaat dalam menjelaskan hubungan antar berbagai variabel dalam perekonomian. Pokok pemikiran John Ricker Hicks yang kedua yaitu berkaitan dengan nilai dan modal. Dan pokok pemikiran Hicks yang ketiga mengenai indifferent curve. Beliau menunjukkan bagaimana kurva indifferent itu dapat digunakan untuk membuat kurva permintaan yang miring ke bawah bagi barang apapun. Dan kemudian beliau juga menggunakan kurva ini untuk memisahkan efek pendapatan dari perubahan harga dengan efek substitusi dari perubahan harga. Selanjutnya yaitu pokok pemikiran yang keempat mengenai elastisitas substitusi, yang mana Hicks bertanggung jawab dalam memperkenalkan gagasan elastisitas oleh Marshall, dan Marshall ini menerapkan gagasan elastisitas pada permintaan konsumen dan penawaran produsen, dan mempelajari beberapa banyak lagi konsumen akan membeli dan berapa banyak lagi produsen akan menjual dengan adanya beberapa perubahan dalam harga. Dan Hicks ini mengambil gagasan elastisitas dan menerapkannya untuk keputusan yang harus dibuat perusahaan mengenai produksi. Selanjutnya tokoh keempat yaitu Wassily Leontief. Adapun hasil penelitiannya yang pertama yaitu analisis input-output. Analisis ini digunakan untuk memperkirakan dampak guncangan ekonomi baik itu positif maupun negatif dengan menunjukkan perubahan permintaan input ketika produksi output itu berubah. Selanjutnya yaitu paradok Leontief. Dan terakhir teorema komoditas komposit. Teorema ini menyatakan bahwa jika harga relatif sekeranjang barang diasumsikan tetap, maka barang tersebut dapat diperlukan sebagai barang komposit tunggal untuk tujuan permodelan matematika. Teori ini menyederhanakan persamaan yang diperlukan untuk memodelkan teori harga. Yang selanjutnya ada Paul Samuelson. Paul Samuelson sendiri seorang ekonom Keynesian sekaligus juga sebagai seorang matematikawan. Beliau telah menerbitkan sebuah karya yang berjudul Foundation of Economic Analysis dan Economics. Dalam bukunya tersebut, beliau memiliki beberapa pemikiran tentang ekonomi Keynesian. Salah satunya yaitu perdagangan luar negeri yang dimasukkan dalam sebuah kerangka makronya dalam perekonomian internasional. Beliau beranggapan bahwasannya perdagangan luar negeri ini akan berpengaruh kepada kebijakan fiskal dan juga lalu lintas pembayaran internasional antar negara. Nah, selanjutnya pemikiran Paul Samuelson ini beranggapan bahwasannya permintaan efektif masyarakat itu terjadi karena dipengaruhi oleh autonomous investment. Nah, investasi sendiri di sini memiliki multiplier effect bagi perekonomian nasional suatu negara. Selanjutnya, Paul Samuelson ini beranggapan terdapat 3 masalah pokok ekonomi, yaitu barang apa yang akan kita produksi atau kita sebut what, kemudian bagaimana cara kita memproduksi barang tersebut atau how, yang kemudian untuk siapa sih produksi kita lakukan atau who. Nah, selain 3 masalah pokok ekonomi yang disampaikan oleh Paul Samuelson juga, penyempurnaan teori pengeluaran pemerintah disampaikan oleh Paul Samuelson, yaitu bahwasannya adanya barang publik tidaklah berarti bahwa perekonomian tidak dapat mencapai kondisi Pareto optimal. Selanjutnya yaitu John Maynard Keynes. Sebagai tokoh utama lahirnya mazhab Keynesian pada tahun 1936, Keynes memimpin revolusi pemikiran ekonomi yang menentang gagasan ekonomi neoklasik melalui bukunya yang berjudul The General Theory of Employment, Interest and Money. Nah, Keynes sendiri memiliki pemikiran bahwasannya makro suatu perekonomian ditentukan oleh apa yang terjadi dengan permintaan agregat masyarakat. Apabila permintaan agregat melebihi penawaran agregat dalam suatu periode, maka akan menyebabkan situasi kekurangan produksi yang akan berimbas pada periode berikutnya. Baik output yang akan naik, harga naik, ataupun keduanya juga bersama-sama naik. Begitupun sebaliknya, ketika permintaan agregat masyarakat itu lebih kecil dibandingkan penawaran agregat, maka akan menyebabkan situasi kelebihan produksi yang akan berimbas pada output yang turun dan juga harga yang akan turun.
Nah, dalam pemikiran Keynes sendiri, dalam perekonomian tertutup, permintaan agregat itu dipengaruhi oleh 3 unsur. Yang pertama yaitu pengeluaran konsumsi dan rumah tangga atau C, yang kedua yaitu pengeluaran investasi perusahaan atau I, dan yang ketiga yaitu pengeluaran pemerintah atau G. Secara rumus dapat dituliskan bahwasannya Z yaitu C plus I plus G. Nah, untuk G sendiri atau pengeluaran pemerintah sendiri dapat mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung 2 unsur yang lainnya, yaitu konsumsi rumah tangga C atau investasi perusahaan I. Nah, dalam 3 unsur tersebut, setiap unsur dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat mengakibatkan perubahan, seperti konsumsi rumah tangga yang dipengaruhi oleh faktor pendapatan dan juga selera rumah tangga. Investasi perusahaan yang dipengaruhi oleh faktor tingkat suku bunga maupun keinginan untuk mendapatkan keuntungan dari setiap perusahaan. Nah, yang terakhir atau pengeluaran pemerintah ini dapat dipengaruhi oleh faktor kondisi politik suatu negara. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai kelebihan dan kelemahan dari teori Keynesian. Yang pertama yaitu terdapat kelebihan dari teori Keynesian. Salah satunya yaitu teori ini merupakan solusi dari teori klasik, karena permasalahan yang muncul pada teori klasik seperti pengangguran, inflasi, dan ketidakmerataan pendapatan terdapat penyelesaiannya di dalam teori Keynesian ini. Salah satu yang ditawarkan oleh teori Keynesian dalam menyelesaikan masalah di mana peran pemerintah dalam menurunkan pajak untuk produsen sehingga mereka dapat menambah lapangan pekerjaan untuk mengurangi pengangguran. Kemudian kelebihan yang kedua yaitu permintaan agregatnya tinggi jika hubungan swasta dan pemerintah baik. Dalam teori ini, hubungan baik antara pemerintah dan swasta tentunya membawa pengaruh baik juga terhadap perekonomian, di mana nantinya akan mengakibatkan permintaan agregat akan meningkat. Yang terakhir yaitu pemerintah dan swasta sama-sama memegang peranan penting, sehingga jika timbul permasalahan ekonomi dalam kondisi ini dibutuhkan kebijakan sebaik-baiknya yang harus diambil oleh pemerintah maupun swasta dalam mengurangi pengangguran dan deflasi. Kemudian yang selanjutnya yaitu terdapat kelemahan dari teori Keynesian yang meliputi yang pertama yaitu pada teori Keynesian ini terlalu mengandalkan hubungan baik antara pemerintah dan swasta. Jika hubungan pemerintah dan swasta tidak baik, maka swasta yang akan dirugikan karena pasar dikuasai oleh pemerintah. Kelemahan yang kedua yaitu swasta tidak bisa mengekspresikan kreativitasnya. Terbatasnya ruang gerak yang dimiliki oleh pihak swasta membuat pihak swasta tidak dapat mengekspresikan kreativitasnya secara bebas. Yang terakhir yaitu terkesan terlalu diatur. Dalam teori ini, mau tidak mau, pihak swasta harus mengikuti peraturan pemerintah yang ada, sehingga pihak swasta merasa terlalu diatur. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang apa saja implementasi dari Keynesian. Yang pertama yaitu menggunakan aliran Keynesian sebagai pengambilan kebijakan pemerintah yang aktif untuk mengelola permintaan agregat untuk mengatasi atau mencegah resesi ekonomi. Pentingnya permintaan agregat sebagai faktor utama penggerak perekonomian, terutama dalam perekonomian yang sedang lesu. Kebijakan pemerintah dapat digunakan untuk meningkatkan permintaan pada level makro, untuk mengurangi pengangguran dan deflasi. Jika pemerintah meningkatkan pengeluarannya, uang yang berada di masyarakat akan bertambah, sehingga masyarakat akan terdorong untuk berbelanja dan meningkatkan permintaannya, sehingga permintaan agregat akan bertambah. Selain itu, tabungan juga akan meningkatkan, sehingga dapat digunakan sebagai modal investasi, dan kondisi perekonomian akan kembali ke tingkat normal. Yang kedua adalah mengelola ekonomi dan memerangi pengangguran dengan menggunakan kebijakan fiskal dan moneter aktivis. Kalau terjadi pengangguran, pemerintah bisa membesarkan pengeluaran untuk proyek-proyek padat karya. Dengan demikian, sebagian tenaga kerja yang menganggur bisa bekerja, yang akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Sementara itu, menurut kaum moneteris, terjadinya inflasi dipersepsikan karena pengeluaran agregat terlalu besar. Maka untuk memberantas inflasi tersebut, pemerintah perlu mengurangi jumlah uang yang beredar dan inflasi akan turun dengan sendirinya. Yang ketiga adalah
Menggunakan kekuatan dan insentif ekonomi alami akan cukup untuk membantu pemulihan ekonomi. Sebagaimana diketahui, negara berkembang ingin cepat-cepat mengejar ketertinggalannya dari negara-negara maju. Salah satu jalan pintas yang dapat ditempuh adalah memacu pertumbuhan ekonomi dengan melaksanakan industrialisasi. Karena industrialisasi diperlukan dana yang tidak sedikit. Banyak negara berkembang meminjam modal dari negara-negara maju, beserta asistensi teknis untuk menyelenggarakan pembangunannya. Dengan bantuan dana dan tenaga teknis, negara-negara berkembang mulai memperbaiki keadaan ekonominya. Terima kasih. Sekian materi pada hari ini. Thank you dan see you.